Kembali diskusi kita, Pak Reka, kita masuk begitu terhadap terkait dengan isu pemberlakuan ATMR resiko pasar dalam perhitungan KAR sendiri. Ini seperti apa sih Pak sebetulnya implementasinya? Karena OJK juga sudah meminta perbankan untuk bersiap-siap melakukan persiapan uji coba begitu. Seperti apa tanggapannya dan juga rencana untuk implementasinya? Saya rasa itu aturan yang sangat baik ya, supaya bank juga lebih prudent di dalam pemilihan investasinya, tidak dibeli satu instrumen-instrumen yang sejenis, mungkin di industri yang sejenis, ini akan berbahaya. Dan kedua, naturalnya bank itu sebenarnya kan kredit, jadi portfolionya harusnya lebih banyak di kredit dibanding surat berharga, ya kan? Jadi kita sendiri BNI sudah melakukan simulasi dengan posisi Juni, implikasi ke ATMR kita kecil sekali, less than 10%, implikasinya ada kenaikan sedikit di ATMR dari simulasi ya. Walaupun nanti implementasinya mungkin di tahun depan, tapi kami sudah ada persiapan untuk melakukan itu dan kami sudah melakukan simulasi kenaikan kita dari ATMR yang sebelumnya itu tidak lebih dari 10%. Jadi sangat kecil sekali. Karena kenapa? Karena portfolio kita nggak sekompleks yang lain. Kompleksitas jenis portfolionya juga tidak tidak yang berisiko tinggi di marketnya, sehingga beban ATMR kita relatif kecil sekali implikasinya. Saya rasa ini bagus supaya bank juga tidak terkonsentrasi dengan surat berharga yang mungkin juga terlalu di satu sektor-sektor tertentu. Oke, baik. Apalagi tadi seperti di perbincangan di segmen sebelumnya ya Pak ya, masih memang fokus kepada sektor-sektor real begitu ya Pak ya, untuk pemberian kreditnya. Baik, nah kemudian kita beralih ke arahan lainnya begitu. Kita kemarin sempat, CNBC Indonesia sempat berbincang juga Pak dengan OJK. Kemudian arahan yang diberikan oleh OJK juga mengaku begitu ya, akan mendorong bank BUMN dan juga bank swasta untuk berpartisipasi dalam konsolidasi di industri BPD begitu ya, melalui skema KUB. Seperti apa tanggapannya terkait dengan hal ini dan juga mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BNI ke depannya? Ya, BPD kita sangat mendukung. Jadi kami juga sekarang ini sebelum adanya permintaan atau arahan untuk melakukan membentuk KUB dari OJK, kami sendiri sebelumnya sudah banyak berhubungan baik dengan BPD itu. Kami coba dengan cara membangun ekosistem bersama-sama untuk proyek-proyek pemerintah, termasuk melakukan pendidikan, membantu BPD untuk memberikan training, terus kerjasama di IT, operation, dan lain-lain. Jadi kita juga sering bikin gathering bersama dengan beberapa BPD untuk bikin kerjasama. Jadi bukan suatu yang baru juga, karena tanpa dengan suatu yang formal kami sudah melakukan banyak kolaborasi, dalam kata-kata kolaborasi dengan BPD sebagian besar BPD di Indonesia. Nah, dengan ada KUB ini tentunya kami juga akan lihat lagi bagaimana kerjasama ini apakah bisa diteruskan dengan lebih level yang lebih tinggi lagi. Tentunya itu yang nggak sesimpel itu, kami perlu hati-hati juga karena kami selain dengan BPD kami juga kita kan ini konglomerasi keuangan juga, punya anak-anak perusahaan yang kita juga sedang proses transformasi. Jadi tentunya saat ini kami prioritas untuk anak-anak perusahaan untuk transformasi. Berikutnya kami akan lihat bahwa apakah KUB ini bisa kita lakukan sinergi atau naik ke level yang lebih tinggi untuk dikerjasamakan dengan bank-bank BPD itu. Jadi saya rasa sih spiritnya bagus supaya
bank-bank yang skala besar itu bisa berkolaborasi dengan yang sifatnya bank-bank regional, bank daerah ini untuk memberikan servis yang lebih baik, teknologi, baik di sisi teknologi, di sisi human resources, di sisi operasional, produk dan lain-lain itu bisa bareng. Tapi lagi-lagi saya rasa kita harus hati-hati kalau kita mau naik level sebagai anak perusahaan. Karena kami juga punya anak-anak perusahaan yang sekarang ini sedang dalam proses transformasi. Mereka juga membutuhkan kapital juga. Semua di sektor keuangan kan begitu grow butuh modal, ya kan? Jadi kita kapital manajemennya harus baik, ya kan? Capital management harus baik. Ya kita prioritas yang udah ada dulu. Nanti kalau kita lihat ini sudah cukup sehat dan bagus, mungkin kita akan naik level ke KUB. Oke, jadi artinya melihat dulu ya begitu Pak, apakah ruangnya juga memang saat ini bisa cukup dan sembari tadi semangat kolaborasi juga terus Tetap diterapkan jalan, ya. gitu Pak. Tapi secara keseluruhan mungkin Pak Royke sendiri juga melihat begitu dengan skema KUB sendiri potensinya seperti apa sih Pak sebetulnya? Sangat besar ya potensinya, karena kan mereka yang menguasai daerah itu kan bank-bank daerah ini ya. Tentunya ya buat kami bisa menjadi suatu channel, tambahan channel lagi untuk melayani di daerah itu. Mungkin tidak perlu buka cabang lagi, cukup dengan mereka kantor-kantornya mereka sudah bisa jadi bagian dari grup, misalnya BNI Group, itu kan sangat besar ya potensi di daerah yang kita banyak sekali masih ada istilahnya masih banyak blank spot yang mungkin cabang-cabang kita nggak ada di daerah tertentu. Nah itu bisa memakai mereka sebagai channel-channel baru untuk pengembangan ke depan.